Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Ya, di video kali ini saya masih akan membahas materi bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, di pertemuan kedua ini khususnya kita akan membahas tentang campuran dan sifat larutan asam basa. Kita mulai ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah mengulas sedikit ya tentang campuran. Saya ingatkan lagi, campuran itu adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Nah, campuran itu ada dua, ada yang homogen, ada yang heterogen. Di sini saya akan jelaskan. Untuk campuran homogen, ciri-cirinya adalah tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut atau solut dan zat cair yang berfungsi sebagai zat pelarut atau solvent dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Ciri yang kedua, bening dan tembus cahaya. Ciri yang ketiga, tidak ada endapan saat didiamkan. Lalu yang keempat, zat-zat penyusun tercampur sempurna. Nah, contohnya ada campuran air dengan alkohol, ada campuran air dengan gula, dan air dengan sirup. Nah, untuk campuran homogen ini kita sebut juga dengan namanya larutan. Ini simulasinya ya. Nah, di sini ini yang namanya larutan. Di sini ada zat terlarut. Zat terlarutnya di sini sugar atau gula ya, ini zat terlarutnya, dan pelarutnya siapa? Solventnya siapa? Itu adalah ini, water atau air ya. Ketika diaduk, dihomogenkan, dia akan membentuk larutan gula seperti ini. Kita lihat, dia tersusun atas zat terlarut dan zat pelarut. Lalu dia bening dan tembus cahaya. Ini bening dan tembus cahaya ya. Lalu tidak ada endapan saat didiamkan. Ketika didiamkan, dia tidak ada endapan, tapi si gula ini larut sempurna di dalam air. Lalu zat-zat penyusun tercampur sempurna. Yang tadi ya, yang saya sebutkan. Seperti ini. Selanjutnya, campuran homogen. Berdasarkan sifatnya, larutan dibedakan menjadi tiga, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Ciri-cirinya sebagai berikut. Untuk larutan asam, dia rasanya masam, bersifat korosif, lalu memerah pada kertas lakmus biru, lalu menghasilkan ion H+ saat dilarutkan dalam air, dan pH-nya kurang dari 7. Contohnya ada larutan asam klorida atau HCl, asam nitrat atau HNO3, dan asam sulfat atau H2SO4. Lalu ada juga larutan basa. Nah, di sini bedanya asam dan basa. Kalau asam tadi rasanya asam, kalau basa rasanya lebih pahit. Lalu dia sifatnya licin. Lalu membirukan kertas lakmus. Nah, di sini bedanya. Kalau misalkan tadi asam, dia memerahkan kertas lakmus biru. Kalau misalkan basa, dia membirukan kertas lakmus. Seperti itu kebalikannya ya. Lalu ketika dia menghasilkan ion OH- saat dilarutkan di dalam air. Kalau tadi asam, dia menghasilkan ion H+. Kalau basa, dia menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Lalu pH-nya lebih dari 7. Kalau tadi asam kurang dari 7 ya pH-nya. Kalau basa dia lebih dari 7. Contohnya di sini ada NaOH, KOH, dan MgOH2. Di sini natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan magnesium hidroksida. Di sini bedanya ya. Nah, kalau ciri-cirinya asam nih, ada ion H+-nya. H untuk membedakannya ya, biar lebih mudah. Di sini juga, cuma di sini ada 2 atom H. Lalu untuk basa di sini ada nih OH-nya. Ini juga OH, cuma dia ada 2 molekul OH seperti itu ya. Sekarang yang terakhir larutan garam. Garam ini adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Contohnya ada NaCl, natrium klorida, lalu ada KNO3, kalium nitrat, ada CaCl2 atau kalsium klorida, dan NH4Cl atau amonium klorida.
Sifat garam ini bermacam-macam, pH-nya juga bermacam-macam ya. Bisa dia garamnya itu bersifat asam, pH-nya kurang dari 7, atau dia sifatnya garam basa atau pH-nya lebih dari 7. Dia juga bisa netral, pH. Kalau netral pH-nya sama dengan ini ya, sama dengan 7, kayak gitu. Jadi kalau garam ada 3 ya, sifatnya bisa garam asam, garam basa, dan juga netral. Nih, saya kasih contoh, misalkan ini kan dia garam itu adalah hasil reaksi antara asam dan basa. NaCl, berarti dia reaksi dari apa? Saya kasih contoh di sini saja. Misalkan ada NaOH, natrium hidroksida, ditambah HCl atau asam klorida. Nah, NaOH tadi basa, HCl adalah asam. Ketika direaksikan, dia akan menghasilkan garam. Garamnya apa? Garam NaCl plus air. Seperti itu. Jadi garam itu reaksi antara asam dan basa ya. Selanjutnya, nah untuk membedakan larutan asam dan larutan basa, kita membutuhkan namanya indikator. Indikator ini ada bermacam-macam. Kita sebut indikator asam basa ya, karena untuk membedakan larutan asam dan larutan basa. Indikator asam basa itu ada beberapa. Di sini ada indikator alami, contohnya bunga sepatu. Mungkin ada yang tahu bunga sepatu, lalu ada kol ungu, kunyit, dan bunga mawar. Lalu ada indikator buatan yang berarti yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada metil merah dan phenolphthalein atau indikator PP biasanya kita menyebutnya. Lalu ada juga indikator universal, contohnya kertas lakmus tadi, yang kalau misalkan dia larutan asam bisa memerahkan lakmus biru, kalau misalkan dia larutan basa dia bisa membirukan lakmus merah. Lalu ada yang terakhir yang paling mudah, biasanya kita pakainya pH meter. pH meter ini lebih akurat, kita bisa tahu nilai pH dari suatu larutan. Kalau misalkan indikator ini ya, yang 3 ini, itu hanya bisa mengetahui dia asam atau basa atau garam misalkan. Hanya itu saja, tapi kalau pH meter kita bisa tahu nih nilai pH-nya berapa. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 14 ya pH itu. Lalu ada campuran heterogen, tadi campuran homogen, kita sekarang berbicara tentang campuran heterogen. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis yang besar. Lalu keruh dan tidak tembus cahaya. Kalau tadi campuran homogen itu dia harus bening ya dan tembus cahaya. Kalau misalkan heterogen dia itu keruh dan tidak tembus cahaya. Lalu terdapat endapan saat didiamkan. Kalau tadi larutan homogen, ketika didiamkan dia nggak ada endapan tapi tercampur sempurna. Percampurannya ini tidak rata untuk campuran heterogen ya. Nah ini campuran heterogen ini dibagi menjadi 2. Ada suspensi, ini ya suspensi. Ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Contohnya pasir di dalam air. Lalu ada yang namanya juga koloid ini. Koloid ini ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer, lebih kecil lagi ukuran partikelnya. Contohnya ada susu, ada darah, dan asap. Nah, saya kasih contoh kayak gini. Nah, ini yang namanya larutan. Dia tercampur sempurna, tidak ada endapan. Atau tadi ya campuran homogen ya, yang kita sebut larutan. Lalu yang ini kita sebut apa? Yang ini kita sebut dengan koloid. Kenapa koloid? Ukuran partikelnya dia dari 1 sampai dengan 100 nanometer. Dan biasanya dia itu tersebar secara merata di dalam larutannya. Jadi partikel-partikel ini dia tidak larut tapi tersebar merata di dalam pelarutnya atau di dalam airnya. Nah, bedanya yang ini dengan suspensi. Dia ukuran partikelnya lebih besar, ini namanya suspensi ya. Lebih besar dan biasanya dia mengendap. Bisa di atas terapung seperti ini atau di bawah, tergantung dari massa jenisnya. Kalau massa jenisnya dia lebih besar daripada air, tentu dia akan berada di bawah. Kalau dia massa jenisnya lebih besar dari air, pasti dia, kebalik. Kalau dia massa jenisnya lebih besar dari air, dia akan mengendap di bawah.
Kalau massa jenisnya dia lebih kecil dari air, dia akan mengapung di atas. Contohnya kalau yang dia mengendap di bawah itu kopi ya, itu merupakan suspensi seperti itu. Nah, ternyata materinya sudah selesai nih untuk video kali ini. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.